Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 12 IPA 1 MAN 1 Kota Pekalongan yang saya banggakan? Alhamdulillah sehat selalu dan semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari anak-anakku kita awali kegiatan dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Umar Musonif, mahasiswa PPG Daljab tahap 1 IAIN Purwokerto. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September 2021, akan mengajak kalian untuk belajar bersama mengenai mata pelajaran akidah akhlak. Baik anak-anakku, sebelumnya ini hadir semua anak-anak? Hadir semua. Coba saya mau tengok. Oh iya, terima kasih karena sudah diabsenkan tentunya oleh ketua kelas ya. Ya, terima kasih ya Mas ya. Oke, untuk lanjut di sini Pak Umar memperhatikan kelas 12 IPA 1 baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, cara berpakaiannya sudah bagus ya, sudah rapi, cantik, berhiasnya juga tidak berlebihan, menunjukkan seorang muslimah, muslim dan muslimah. Oke anak-anak, mengenai berpakaian Pak Umar ingin bertanya coba dengan yang laki-laki, berpakaian menurut kalian apa ya? Saya Pak, berpakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan oleh tubuh, baik berfungsi untuk melindungi tubuh maupun memperindah diri dengan mengenakan busana. Oke, terima kasih ya Mas ya atas jawabannya. Kemudian Pak Umar juga ingin bertanya kepada yang perempuan, kira-kira bagaimana menurut kalian tentang berhias? Siapa yang mau jawab? Silakan. Saya Pak. Berhias merupakan usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah. Jadi dapat diartikan berhias itu mendandani diri sendiri agar terlihat menarik, cantik atau tampan. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Kali ini Pak Umar sudah tahu kemampuan berpikir kalian mengenai berpakaian dan berhias. Mengapa sih Pak Umar menanyakan itu? Karena pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai adab berpakaian dan adab berhias. Coba kita tengok pada bab berapa kita akan belajar, yaitu bab 4. Mengenai apa anak-anak? Alat terpuji. Apa saja alat terpujinya? Oke, dari kelima akhlak terpuji pada pagi hari ini yang akan dibahas hanya 2 saja, yaitu adab berpakaian dan adab berhias. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ada indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Yang pertama, IPK yang pertama yaitu meyakini adab yang baik dalam berpakaian dan berhias. 2. Membiasakan diri untuk sikap santun dan bertanggung jawab dalam berpakaian dan berhias. Lanjut, menjelaskan konsep adab berpakaian dan berhias. Kemudian menganalisis adab dan manfaat berpakaian dan berhias. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis tentang konsep dan manfaat adab berpakaian dan berhias berupa peta konsep. Mudah-mudahan IPK dapat tercapai. Jika IPK tercapai, maka tujuan pembelajaran pun akan tercapai. Apa saja tujuan pembelajarannya anak-anak? Coba Pak Umar sampaikan. Yang pertama, setelah kalian nanti mengamati gambar, ya, mengamati gambar tentang adab yang baik dalam berpakaian dan berhias, kalian diharapkan dapat meyakini adab yang baik dalam berpakaian dan berhias dengan benar. Kemudian setelah mengamati gambar, kalian juga
diharapkan dapat membiasakan diri untuk sikap santun sikap untuk adab berpakaian dan berhias. Kemudian yang ketiga, setelah membaca literasi buku ataupun literasi dari jurnal, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep adab berpakaian dan berhias dengan benar. Setelah membaca literasi juga diharapkan siswa dapat menganalisis konsep adab berpakaian dan berhias. Dan yang terakhir, setelah kalian menganalisis, kalian mendiskusikan kepada kelompok kalian, ya, kepada teman. Yaitu diharapkan kalian dapat mengkomunikasikan hasil diskusi tentang konsep dan manfaat adab berpakaian dan berhias dengan baik dan benar. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anak, untuk itu Pak Umar akan membagi dua kelompok. Kelompok pertama sebelah kanan Pak Umar mengenai adab berpakaian. Kelompok yang kedua sebelah kiri Pak Umar yaitu mengenai adab berhias. Pak Umar minta tolong ini nanti ada lembar kerja peserta didik untuk diberikan kepada kelompoknya masing-masing. Berikan dulu Mbak, yang sebelah sini. Baik anak-anakku, dilihat lembar kerja peserta didik. Oke. Coba anak-anak, ini peraturan untuk kelompok tugas. Peraturannya adalah yang pertama, kalian mengamati sebuah gambar. Ini dia gambar yang Pak Umar tampilkan, coba lihat. Berarti yang pertama presentasi. Nah ini, coba ini gambar apa anak-anak? Apa? Adab berpakaian. Oke. Di sini nanti kelompok 1 ya menganalisis gambar tersebut dengan melihat membaca literasi yang sudah ada, yaitu dari buku ya, kemudian dari jurnal yang berjudul Sopan Santun Berpakaian dalam Islam oleh Syarifah Hagibah. Oke. Nanti setelah menganalisis, kalian membuat peta konsep, ya, menyajikan peta konsep dengan mempresentasikan dan didiskusikan dengan teman-teman. Paham tidak? Paham. Oke, Pak Umar kasih waktu kira-kira 1 menit untuk membuat peta konsep. Silahkan dibuat peta konsepnya terlebih dahulu dengan kelompok masing-masing. Dengan melihat literasi bukunya dilihat. Oke, saya kira mau menentukan waktunya sudah. Baik anak-anak, coba kelompok 1. Oke, lihat. Kira-kira yang pertama yang akan dibahas apa? Mbak, Mas? Apa? Pengertian. Oke. Pengertian itu ya tentang adab berpakaian. Ya, yang kedua apa anak-anak? Dalil. Oke. Yang ketiga
fungsi berpakaian. Kemudian apa? Nilai positif. Oke, nilai positif. Kemudian membiasakan. Oke, membiasakan dalam beradab berpakaian ya. Oke. Dari peta konsep ini silahkan kalian dilihat literasinya. Setelah itu dipresentasikan, dianalisis, kemudian dipresentasikan. Oke, silakan. Sudah siap? Oke, baik. Ada moderator? Siapa yang kira-kira menjadi moderator? Silakan. Oke, moderator silakan untuk bisa dibuka. Ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang adab berpakaian. Selanjutnya, pemateri tolong menjelaskan tentang adab berpakaian. Pengertian adab berpakaian. Pakaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang apa yang dipakai, baju, celana, dan sebagainya. Istilah pakaian kemudian dipersamakan dengan busana, berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya mempunyai konotasi pakaian yang bagus, indah, dan cantik, yaitu pakaian serasi, harmonis, dan enak dipandang, nyaman melihatnya. Pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh. Dan ada dalil nakli Quran surat Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan, minum, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Silakan untuk pemateri berikutnya. Untuk materi berikutnya yaitu fungsi pakaian. Di sini ada 4 fungsi pakaian. Yang pertama adalah penutup aurat. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota bagian tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Untuk fungsi kedua sebagai perhiasan, yakni selain sebagai penutup aurat, juga digunakan untuk memperindah atau mempercantik pemakaiannya. Fungsi ketiga yaitu melindungi dari bencana. Dalam hal ini dikemukakan oleh firman Allah yang artinya, dan dia jadikan ini pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Quran surat An-Nahl ayat 81. Untuk fungsi yang terakhir yakni penunjuk identitas. Dalam fungsi ini terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat ini menegaskan Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, serta wanita-wanita muslim agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Silakan untuk berikutnya. Nilai positif adab berpakaian. Pakaian yang dipakai seseorang dapat berfungsi sebagai penutup aurat, perhiasan, dan juga dapat difungsikan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia, khususnya untuk melindungi lapisan terluar tubuh atau sering kita sebut juga dengan kulit. Dengan berpakaian, maka kulit yang berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan-kerusakan fisik karena tersekan, sinar ultraviolet, kuman-kuman, panas, zat-kimia, dan lain-lain dapat terjaga. Apalagi yang hidup di daerah tropis di mana sinar ultraviolet dapat menimbulkan terbakarnya kulit, penyakit kanker kulit, dan lain-lain. Maka pakaian yang dikenakan seseorang tersebut dapat melindungi kulit dari sinar tersebut. Oke. Lanjut untuk pemateri. Silakan.
membiasakan adab berpakaian. Disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan rapi. Berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tetapi juga jangan ketat dan transparan. Pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup atau ada simbol agama non-muslim. Mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Oke, sudah. Silakan moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Mode pakaian saya sebutkan nama dan nomor absen. Sebutkan nama dan nomor absen. Nama saya Fikri Abdullah dari kelas 12 IPA 1 absen nomor 14. Ingin bertanya, mode pakaian zaman sekarang lebih menekankan model daripada fungsinya sebagai pakaian. Bagaimana pendapat serta tanggapan Anda mengenai hal ini? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, silakan yang mau bertanya sebutkan nama dan nomor absen. Perkenalkan, nama saya Minati Aisyoro dari kelas 11 IPA 1. Saya ingin bertanya, perkembangan jilbab saat ini luar biasa, terutama dari segi model dan gayanya. Bagaimana Anda melihat hal ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan para penjawab untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aisyah Nabila, absen 2 dari kelas 11 NIR 1 akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Sri Abdullah, absen 14. Menurut kami, berpakaian seperti itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Mestinya fungsi pakaian harus menjadi prioritas utama dalam pembuatan pakaian. Namun memang penting, asal tidak mengurangi fungsi pakaian yang sebenarnya. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, silakan dijawab. Pemateri silakan. Ya. Izin menjawab, Pak. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mila. Oke, untuk itu menurut saya jilbab yang kita pakai ini merupakan jenis pakaian yang dapat menutup aurat wanita. Kan ada banyak jenisnya, ada yang instan, ada yang pasmina, ada yang skin pad, dan sebagainya. Dari bahannya juga banyak, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang frizz cut, dan sebagainya. Kita menggunakan jilbab juga dapat mempercantik penampilan. Selain itu, menggunakan jilbab juga dapat menutup aurat dari atas kepala sampai dengan dada. Allah telah memerintahkan bagi kaum wanita mukmin untuk menutup tempat-tempat yang biasanya terbuka di bagian dada. Kalian pasti tahu jilbab itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan menggunakan jilbab, wanita akan menjaga kehormatan dirinya sendiri. Sekian yang bisa saya jawab, semoga itu menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana para penanya? Apakah sudah jelas dengan jawaban tersebut? Oke. Baik, sebelum ditutup, ini ada jurnal mengenai sopan santun berpakaian dalam Islam oleh Sharifah Habibah. Di dalam jurnal ini ada membahas tentang adab berpakaian. Berpakaian itu, pakaian itu menutup aurat, betul ya? Oke. Auratnya perempuan, tahu dari mana sampai mana? Auratnya perempuan itu apa? Badan kecuali wajah dan telapak tangan. Oke. Kemudian kalau auratnya laki-laki, dari pusar sampai betul.
tersebut gitu ya. Itu pakaian itu untuk menutup aurat. Yang kedua, pakaian merupakan perhiasan. Nah, jadi kalau yang muslimah memakai busana yang menunjukkan seorang muslimah, jangan berlebihan berhiasnya ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pelindung tubuh. Tuh, itulah dari jurnal. Baiklah, saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kasih aplaus untuk kelompok 1 yang hebat-hebat. Baik anak-anak, sekarang untuk berikutnya yaitu kelompok 2. Kira-kira gambarnya coba lihat. Nah, itu gambar mengenai apa ya kelompok 2 tadi? Adab berhias. Oke, silakan dianalisis, kasih waktu 1 menit. Tadi sudah ya, silakan untuk kita bareng-bareng mengisi peta konsepnya. Apa saja yang nomor 1? Pengertian. Oke, pengertian. Yang nomor 2 apa anak-anak? Dalil. Kemudian bentuk ada berhias. Oke. Kemudian nilai positif. Oke. Lanjut. Membiasakan berhias ya. Membiasakan berhias. Oke. Silakan untuk moderator siapa? Moderatornya kelompok 2. Oke. Silakan Mbak. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang materi adab berhias. Dipersilakan untuk teman-teman pemateri agar menyampaikan materinya. Silakan. Pengertian berhias. Berhias dapat dimaknai sebagai upaya untuk memperindah diri dengan hiasan, busana, ataupun yang lain yang dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri. Oke, lanjut untuk pematerinya. Jadi, silakan. Saya masih Quran surat Al-Alaq ayat 31. Ya bani Adam wujudu zinatukum inda kulli masjidin wa kulu wasrafu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, maka minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surat Al-Araf ayat 31. Oke. Pak, gimana Pak? Dari Nabi surat Al-Araf ayat 31. Ya Nabi Adam wujuhinatukum inda kullu masjidin wa kulu wasrobu wa la tusrifun innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan, minumlah, dan janganlah engkau berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surat Al-Araf ayat 31. Oke, terima kasih. Ayo lanjut untuk pemateri berikutnya. Materi selanjutnya adalah adab, bentuk adab dalam berhias. Ada beberapa rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias. Antara lain, yang pertama adalah niat yang lurus, yaitu berhias dengan untuk beribadah. Artinya, segala bentuk kegiatan berhias hanya diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non muslim. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan dalam berhias.
Yang kelima, dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Kemudian yang kelima, boleh berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Yang terakhir, dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun pria. Oke, untuk berikutnya. Untuk materi berikutnya, nilai positif ada berhias. Seorang yang berhias secara islami akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanannya yang telah mendapatkan jaminan halal secara hukum. Sehingga apa yang dilakukan akan menjadi motivasi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesamanya. Tidak menimbulkan keangkuhan dan kesombongan karena dandanan hiasan yang dikenakan. Oke, lanjut. Untuk materi berikutnya yaitu membiasakan ada berhias. Islam mengajarkan untuk hidup secara wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, aman kurang dengan berlebihan. Ada beberapa hal yang diharamkan dalam perhiasan, yaitu 1. Bagi laki-laki memakai emas dan perak. 2. Pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian nikah. 3. Laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. 4. Pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan. 5. Atau dia mungkin 6. Menipiskan alis. Dan yang terakhir, menyambung rambut. Oke, sebelum moderator Mama mengingatkan lagi untuk LKPD yang uraian itu sambil dikerjakan, coba dilihat, dibuka LKPD-nya dulu. Oke, nah silahkan dikerjakan yang uraian yang kedua itu ya, jangan lupa ya. Baik, untuk moderator silakan dibuka untuk sesi berikutnya. Baik, terima kasih untuk para pemateri. Nah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk para penanya yang ingin bertanya menyebutkan nama dan nomor absen serta kelompok, kemudian menanyakan pertanyaan yang akan ditanyakan. Dipersilakan. Ya, silakan. Saya Hasnanadia Pendenariadi, absen 6 dari kelompok 1. Dari materi yang telah disampaikan tadi, bagaimana pandangan Anda tentang kosmetik? Terima kasih. Oke, berikutnya ada lagi yang mau bertanya, ya silakan. Saya Azzatul Arifda, absen 18. Jelaskan mengapa Islam sangat mengedepankan akhlak atau etika dalam berhias. Oke, silakan. Di sini telah ditanyakan 2 pertanyaan. Dipersilakan untuk para penjawab untuk menjawab pertanyaan yang telah ditanyakan. Saya Kisha Azza akan menjawab pertanyaan dari Hasna Nadia. Kosmetik merupakan perhiasan yang terutama wajib bagi perempuan. Kosmetik boleh digunakan asal tidak melanggar aturan-aturan dalam agama Islam. Terima kasih. Lanjut, menjawab yang berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya akan wabarakatuh. menjawab pertanyaan dari Hasna dari kelompok 1. Karena menurut saya semua syariat Islam termasuk alat berhias dimaksudkan demi kemaslahatan dan kebaikan bersama. Ya. Oke, silakan moderator untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih untuk para penjawab. Bagaimana untuk kelompok yang bertanya tadi? Apakah sudah paham dan sudah jelas jawabannya? Ya, silakan mau dilanjut atau ditutup, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para penjawab.
Bagaimana untuk para penanya dari kelompok? Apakah sudah paham dan jawabannya sudah jelas? Sudah. Itulah presentasi tentang adab berhias dari kelompok 2. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku benar-benar anak-anak madrasah hebat dan bermartabat. Oke, baik anak-anak. Pak Umar ingin mengingatkan setelah kalian presentasi, adanya penilaian hasil belajar. Nah, tadi Pak Umar sudah membagikan lembar kerja peserta didik itu ada nilai pengetahuannya, ya. Sudah diisikan semua? Sudah ya? Oke. Kalau sudah semua, yang kedua adalah nilai keterampilan. Nilai keterampilan tadi Pak Umar sudah menilainya, keterampilan yang mana diambilkan dari tadi presentasi, diskusi. Nah, di sini yang dinilai yaitu kerjasama, kemudian mengkomunikasikan pendapat, toleransi, keaktifan, dan menghargai pendapat teman. Itu yang tadi Pak Umar sudah nilai. Kemudian untuk nilai sikap di sini Pak Umar mengambilkan dari kerjasama, keaktifan, partisipasi, dan inisiatif kalian, ya. Nah, selain itu juga Pak Umar juga ada lembar pengamatan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Di sini yang aktif siapa, yang menanya, yang menjawab, ataupun aktif presentasi. Nah, itu. Dari situ penilaian hasil belajar. Silakan LKPD lembar kerja peserta didik bisa dikumpulkan sekarang. Silakan dikumpulkan. Oke, ditarik ke sini aja. Oke, terima kasih atas waktunya. Mari kita tutup bersama-sama pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat sehingga kita mendapatkan keberkahannya. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Selalu tetap semangat, ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.